Baik, pada hari ini saya lagi mau review printer UV Riket dari Bengkel Print. Nah, ini printer UV-nya masih baru, belum diisi tinta sama sekali. Uh, ini modelnya tatakannya udah ada vakumnya di depan dengan kipas vakum depan dan belakang. Kemudian ini selangnya, selang UV, terus ada rel buat kabel lampu UV. Terus depannya juga ada kipas buat sedot hawa atau bau dari tinta UV. Oke, kita lihat ke sekelilingnya. Nah, ini vakumnya, kipasnya depan dan belakang. Kemudian ini ada touchscreen. Terus ini untuk naik turun traynya ya. Traynya sudah pakai hidrolik. Naik turun traynya pakai hidrolik. Terus ini untuk vakumnya. Ini untuk on off lampu UV. Di sini ada sensor ketinggian. Jadi kalau kita lagi atur tatakannya naik turun, begitu ketemu sensor akan berhenti. Kemudian di area belakang, nah ini untuk stop kontaknya ada dua. Terus ini power. Ini untuk on off modulnya, microcontrollernya, sama ini untuk kipas depan ini. Oke, kita nyalakan printernya, kemudian kita isi tinta UV Vator. Baik, kita pasang kabel power ya. Kabel powernya ada dua. Ini yang kabel power kecil, terus kabel power besar. Kemudian nyalakan powernya. Oke, kemudian nyalakan microcontrollernya. Untuk kipasnya nanti kalau mau mulai cetak. Nah, ini LCD-nya sudah nyala. Kemudian kita nyalakan printernya. Oke, sambil tunggu nyala, saya sambil cabut stiker ini ya, karena ini masih printer baru. Iya. Oke, cakep. Oke, printer sudah nyala normal. Kita tes gerakan dari traynya. Coba saya pencet one pass. Oke, terus pencet maju. Kita tes naik turun. Saya tekan tombol up. Kelihatan dia naik. Setelah itu kita tes sensor ya. Saya tekan one pass, stop. Kita tes naikkan. Oke, naik. Begitu ketemu sensor, dia akan berhenti. Nah, dia berhenti ya. Padahal saya lagi tekan, tapi dia berhenti karena udah kena sensornya. Itu yang merah-merah di ujung. Saya turunkan sedikit. Tes nyalakan vakum. Oke, terasa angin vakumnya. Tes nyalakan kipas yang di sini. Oke, kipas yang di sini juga sudah nyala. Kemudian kipas vakumnya juga sudah nyala ya. Kipas lampu UV. Kipas lampu UV juga sudah nyala. Oke, semuanya sudah berfungsi dengan baik. Sekarang kita isi tinta UV Vator. Baik,
Untuk penampungan tintanya ada di belakang sini. Nah, kita buka, bisa dilihat tabung infusnya. Sekarang kita isi dari warna yellow. Oke. Tinta UV Vator warna yellow. Ini tabung infusnya cukup besar ya, jadi mungkin isinya bisa sampai 250 mili. Nah, ini saya isi 100 mili dulu. Nanti kalau kurang akan saya tambahkan. Pastikan waktu mau ngisi tinta ini tidak ada sinar matahari langsung yang mengenai ke printer, karena tinta UV ini sangat sensitif dengan sinar matahari langsung atau sinar UV. Jadi barusan tadi pintu depan sudah saya tutup, karena ini posisi ada di depan ruangannya, ada kacanya. Oke, sudah habis. Saya tutup lagi. Oke, sekarang saya isi warna cyan. Warna cyan, tinta UV Vator. Agak susah ya, kalau agak susah saya naikkan sedikit, baru tuang. Nah, baru saya tuang. Oke, udah habis. Saya tutup lagi. Sekarang warna magenta. Warna magenta, tinta UV Vator. Udah habis. Sekarang warna black. UV ink Vator warna black. Oke, udah habis. Saya isi 100 mili dulu. Sekarang kita isi yang white. Oke, tinta UV Vator, UV white yang hard. Nah, ini saya isi white yang hard.
karena saya mau tes nanti di PET film UV DTF dan di akrilik dan lain-lain. Kalau yang putih saya isi 250 ml karena untuk 2 channel white. Jadi kemungkinan satu botol ini pas penuh untuk tabung infusnya. Oke, pas habis 250 ml. Oke, saya lap sedikit, tadi ada tumpah sedikit putihnya. Oke. Ini saya tutupnya tidak terlalu sampai rapat banget, masih agak longgar dikit. Oke, sekarang kita tinggal kasih perintah ink charge. Baik, untuk sedot tintanya kita bisa pakai perintah ink charge dari software resetter atau enggak kita sedot dulu dampernya supaya lebih cepat. Nah, tadi di sini ada tutup, sudah saya buka, ada 2 sekrup, tinggal dibuka 2 sekrupnya, kemudian dimiringin keluar. Karena di sini ada tonjolannya yang masuk ke dalam, jadi kita miringin dikit baru keluarin. Kemudian ini kebetulan saya dapat yang print headnya sudah pakai print head L805 atau L800. Ini udah pakai converter riket. Nah, sekarang saya mau sedot dampernya. Saya cabut dampernya, kemudian saya sedot pakai suntikan supaya lebih cepat masuk ke dalam print headnya. Kita siapkan tisu. Kalau nanti ada yang netes, bisa kita antisipasi dengan cepat. Oke, saya pakai suntikan kerucut, terus saya ambil 1 botol pembuangan untuk buang nanti sisa sedotannya. Saya cabut dampernya. Kita coba tes, cabutnya gampang nggak? Gampang susah ya cabutnya ya. Untungnya damper ini nggak gampang netes. Oke, sudah naik tintanya. Kita tancap kembali. Agak gelap dan ruangannya agak sempit. Jadi kalau teman-teman tidak mau repot, bisa pakai perintah ink charge saja. Ini yang saya lagi mau nyoba aja, gampang pas susah, ternyata agak sempit. Oke. Yang yellow udah. Kemudian yang black. Oke, saya sedot. Oke, sudah naik. Kita pasang kembali. Oke. Nah, ini di konverternya saya selipkan tisu dulu. Saya selipkan tisu dulu di konverternya, takutnya ketetesan tinta. Oke, udah saya selipkan tisu di celah konverternya. Oke, sekarang yang white yang kiri.
Oke, sudah naik. Oke. White yang kanan. Oke, sudah naik. Kemudian yang magenta. Oke, sudah naik. Agak hati-hati dengan kabel konverternya. Oke, sekarang tinggal yang cyan. Nah, cyan agak sulit nih karena dia pas di pojokan. Jadi saya cabut dulu yang magenta, baru yang cyan saya angkat dari samping, angkat. Ya. Oke, nah ini tisunya angkat. Saya sedot dulu yang cyan. Jadi saya sedot yang cyan. Oke, sudah naik. Saya pasang cyan dulu, nanti baru yang magenta. Oke, cyan udah masuk. Setelah itu yang magenta. Oke, udah masuk semua. Untungnya damper model ini nggak gampang netes, jadi cukup aman lah. Kalau dirasa susah, ini juga penutup selang bisa dibuka. Oke, kemudian tutup ini saya pasang nanti dulu. Kita tes head cleaning dulu. Kabel USB pasangnya di samping sini. Oke, setelah itu saya pakai software resetter. Oke, setelah itu saya pakai software resetter. Saya klik yang strong, kemudian cleaning. Oke, printer mulai cleaning. Jadi botol pembuangannya ada di belakang ya. Nah, ini botol pembuangannya. Nanti kita lihat apakah ada tinta yang kesedot ke botol pembuangan. Belum ya, belum ada yang kesedot. Oke, proses head cleaning sudah selesai. Sekarang saya mau tes nozzle check. Nah, saya taruh plastik bening, plastik sampul. Kemudian saya nyalakan vakumnya. Oke. Saya pencet one fast, stop. Kemudian saya setting naik
sampai sensornya berhenti. Oke. Oh sorry, saya turunin dulu. Oke, segini baru saya setting naik. Karena harus di objek, jangan di tray, harus di objeknya. Oke, baru saya tekan one pass. Kemudian saya klik nozzle check. Oke, saya klik nozzle check. Untuk lampu UV saya nggak nyalakan dulu, supaya plastiknya nanti bisa dipakai lagi. Oke, nozzle check sudah cukup bagus, cuma sisa yang putihnya aja belum. Kalau yang warna sudah bagus. Oke, kita head cleaning sekali lagi. Baik, sudah selesai head cleaning yang kedua kali, sekarang kita klik nozzle check. Oke, sudah bagus hasil nozzle checknya. Tinta putih udah bagus, tinta warna juga sudah bagus. Oke, sekarang kita bisa mulai tes cetak. Baik, sekarang saya mau print di papan PVC. Nah, papan PVC ini sudah saya taruh di sini. Kemudian permukaannya saya bersihkan dulu pakai alkohol 95%. Kadang permukaannya agak berminyak karena bekas kena tangan atau kena oli atau apa. Bagusnya kita bersihkan dulu pakai alkohol supaya tinta UV-nya nempel lebih kuat. Oke, setelah itu saya tekan one pass. Kemudian sampai di sensor saya tekan stop, saya turunkan dulu. Kemudian saya naikkan sampai kena sensor. Oke, dia udah berhenti. Kemudian saya tekan one pass. Saya nyalakan lampu UV-nya. Oke, udah siap cetak. Nah, sekarang saya pakai DTG RIP 1051 atau Acro RIP 1051. Untuk print UV kita harus nyalakan dry mode. Kemudian untuk left line-nya saya masukkan posisi 1 cm. Terus line width-nya 0,01 cm. Centang print left right guideline sama centang UV dry mode left. Saya klik apply, oke. Kemudian saya klik print. Print color first tidak usah centang, centang white plus color saja. Kemudian saya klik print. Oke, sudah mulai cetak. Nah, untuk settingan warna sama settingan yang lainnya, nanti saya akan update di video berikutnya. Sekarang saya lagi tes jalan dulu. Setelah ini saya akan buatkan ICC profile supaya warnanya lebih pas. Nanti begitu ICC profile sudah jadi, baru saya akan bikin video baru untuk setting-settingannya plus ICC profilenya. Untuk saat ini kelihatannya hasil cetaknya bagus.
Sudah hampir selesai. Ini saya pakai settingan rebus dulu. Lumayan lebih cepat cetaknya dibanding 1440 L1800. Oke, sudah selesai. Oke, saya matikan. Oh, ini vakum nggak nyala karena benda padat. Lampu UV saya matikan dulu. Oke, kita lihat hasilnya. Hasilnya bagus, glossy-glossy gitu. Dipegang juga kering. Kita coba gesek pakai apa ya? Nah, ini kan tinta yang hard. Saya gesek pakai penggaris. Bisa dilihat ini PVC-nya malah PVC-nya yang baret, PVC boardnya yang baret, tapi hasil cetaknya nggak baret. Oke, bagus. Oke, hasilnya bagus. Nanti berikutnya saya akan buatkan ICC profile supaya warnanya lebih pas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.